Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Laila Ali Akmal dan saya sendiri Parianda. Di sini kami akan menjelaskan tentang anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Persaingan usaha sehat. Persaingan sehat terdiri atas dua kata, yaitu persaingan dan sehat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti persaingan adalah perihal bersaing. Usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, dan negara pada bidang perdagangannya, produksi, persenjataan, dan sebagainya. Sehat berarti berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya, tentang keadaan keuangan, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, persaingan sehat adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing secara baik atau sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh perseorangan, perusahaan, dan negara pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan sebagainya. Pada hakikatnya, keberadaan persaingan usaha adalah mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan yang sehat atau fair competition dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Persaingan sehat diyakini sebagai cara yang paling baik untuk mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Laila. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah suatu bentuk yang dapat diartikan secara umum terhadap segala tindakan ketidakjujuran atau menghilangkan persaingan dalam setiap bentuk transaksi atau bentuk perdagangan dan komersial. Persaingan tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau persaingan usaha pada pasal 1 angka 6 UU nomor 5 tahun 1999. Faktor yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat bisa terjadi dikarenakan adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha dan memanfaatkan demi kepentingan serta keuntungan pelaku usaha tersebut, meskipun hal tersebut pada hakikatnya akan merugikan pelaku usaha lainnya. Dasar hukum persaingan usaha. Ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 33 pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku secara efektif 1 tahun sejak diundangkan sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berlaku secara efektif, dan menjadi dasar hukum persaingan usaha. Telah ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai persaingan usaha tersebut. Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar hukum persaingan usaha juga dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksana dan peraturan terkait lainnya, baik yang dikeluarkan oleh KPPU dalam bentuk peraturan komisi atau perkom, pedoman KPPU, surat keputusan atau SK, dan surat edaran atau SE, maupun yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung atau Perma. Pelaku usaha. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya dalam pasal 1 angka 3 UU nomor 1999 tentang perlindungan konsumen menentukan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang, perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, menentukan pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Semuanya itu ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI mengenai pelaku usaha adalah: satu, pelaku usaha adalah investor; yang kedua, pelaku usaha itu produsen; yang ketiga, pelaku usaha itu adalah distributor. Monopoli. Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, monos yang artinya satu, dan polein yang artinya menjual, sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Biasanya, produk atau jasa dari perusahaan monopoli adalah salah satu kebutuhan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang dan atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Penentu harga pada pasar monopoli adalah seorang penjual atau sering disebut dengan monopolis, atau bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Oleh sebab itu, penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Setidaknya, ada 3 alasan yang menjadi penyebab utama terjadinya pasar monopoli. Penyebab tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, monopoli by nature. Yang kedua, monopoli by law. Yang ketiga, monopoli by election. Selanjutnya, praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha sehubungan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan pasal 4, pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah oligopoli, yang kedua penetapan harga, yang ketiga pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, yang kelima kartel, yang keenam trust, yang ketujuh oligopsoni, yang ke-8 integrasi vertikal, yang ke-9 perjanjian tertutup, dan yang ke-10 perjanjian dengan pihak luar negeri. Kegiatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diatur dalam ketentuan pasal 17 sampai pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, dan yang terakhir persengkokolan. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dikenal dengan KPPU merupakan lembaga independen di Indonesia. KPPU adalah salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan larangan monopoli, serta persaingan usaha yang tidak sehat. Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha jumlahnya ada 9 orang, diangkat langsung oleh Presiden sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga yang mengawasi semua bentuk usaha yang ada di Indonesia, agar tidak sampai terjadi praktik monopoli maupun persaingan yang tidak sehat. Itu adalah tugas utama dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang memang dibuat untuk mengawasi kegiatan usaha agar terbebas dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ada wewenang yang sudah diatur juga untuk anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Pasal 36. Sanksi. Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu sanctie yang artinya ancaman hukum. Merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang. Sanksi adalah alat pemaksa di mana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Untuk pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, oligopoli, integrasi vertikal, penyalahgunaan posisi dominan, dan sebagainya, akan dikenakan denda minimal 1 miliar rupiah hingga paling banyak 50% dari keuntungan bersih yang diperoleh selama terjadinya pelanggaran, atau paling banyak sebesar 10% dari total penjualan pada pasar bersangkutan selama kurun waktu terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Pada aturan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pelanggaran tersebut hanya dikenakan denda minimal 1 miliar hingga 25 miliar rupiah. Dalam penjelasan pasal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU diberikan kewenangan untuk menetapkan besaran sanksi denda maksimum berdasarkan keuntungan atau nilai penjualan yang diperoleh dari hasil pelanggaran. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.